Hari ini, Minggu 5 Juli tahun 2026, jutaan investor sedang melihat warna merah di layar mereka. Ada yang kehilangan puluhan juta rupiah, ada yang kehilangan ratusan juta, bahkan ada yang mulai berpikir untuk berhenti berinvestasi. Tapi, tahukah Anda, di setiap krisis besar, selalu ada dua jenis investor. Kelompok pertama panik dan menjual semuanya. Kelompok kedua justru diam, mengamati, lalu mengambil keputusan yang mengubah masa depan keuangan mereka. Pertanyaannya adalah, Anda akan menjadi kelompok yang mana? Karena keputusan yang Anda ambil hari ini mungkin akan menjadi keputusan terbaik, atau justru penyesalan terbesar Anda beberapa tahun ke depan. Jadi, jangan lewatkan video ini sampai selesai. Di akhir video, saya akan membahas 1. Kesalahan yang paling sering dilakukan investor saat pasar saham merah. Kesalahan yang bisa membuat seseorang kehilangan kesempatan besar di masa depan. Semua saham merah. Inilah saat yang menentukan masa depan investor. Bayangkan, pagi ini Anda membuka aplikasi investasi, jantung langsung berdegup lebih cepat. Hampir semua saham berwarna merah. Nilai portofolio yang selama ini Anda bangun perlahan mulai berkurang. Mungkin Anda mulai bertanya dalam hati, apakah ini awal dari kehancuran? Haruskah saya menjual semuanya sebelum terlambat? Kalau Anda sedang merasakan hal itu, Anda tidak sendirian. Ribuan, bahkan jutaan investor sedang melihat layar yang sama, warna merah di mana-mana. Ketakutan menyebar begitu cepat. Media ramai memberitakan penurunan pasar. Grup media sosial dipenuhi kepanikan. Namun, di balik kepanikan itu, ada sebuah pertanyaan yang jauh lebih penting. Apa yang dilakukan investor sukses ketika semua orang sedang ketakutan? Sejarah pasar saham menunjukkan satu hal. Ketika rasa takut menguasai pasar, banyak orang menjual asetnya karena panik. Mereka tidak lagi berpikir jernih. Mereka hanya ingin rasa takut itu segera hilang. Tetapi ada juga sekelompok investor yang memilih berhenti sejenak, mempelajari kondisi perusahaan, dan mengambil keputusan dengan kepala dingin. Mereka memahami bahwa harga saham dan kualitas perusahaan tidak selalu bergerak bersamaan. Terkadang harga turun karena sentimen pasar, bukan karena bisnis perusahaan tiba-tiba menjadi buruk. Coba bayangkan, sebuah toko mengadakan diskon besar-besaran. Barang yang Anda incar, kualitasnya tetap sama, tetapi harganya lebih murah. Banyak orang akan menganggap itu kesempatan. Di pasar saham, situasinya bisa serupa, tetapi tetap perlu memastikan bahwa perusahaan yang dibeli memang berkualitas dan memiliki prospek yang baik. Masalahnya, ketika semua orang panik, mengambil keputusan dengan tenang bukanlah hal yang mudah. Justru di saat seperti inilah, karakter seorang investor diuji. Apakah Anda akan mengikuti keramaian tanpa berpikir panjang? Ataukah Anda akan tetap berpegang pada rencana investasi yang sudah disusun? Tidak ada yang bisa memastikan apakah besok pasar akan naik atau turun lagi. Tidak ada seorang pun yang mampu menebak titik terendah pasar secara konsisten. Karena itu, daripada sibuk menebak masa depan, banyak investor memilih fokus pada hal yang bisa mereka kendalikan. Membeli secara bertahap sesuai kemampuan, memilih perusahaan dengan fundamental yang baik, dan berinvestasi dengan disiplin. Ingatlah, pasar saham tidak hanya menguji kemampuan menganalisis angka. Pasar juga menguji kesabaran, kedisiplinan, dan kemampuan mengendalikan emosi. Beberapa tahun dari sekarang, ketika Anda melihat kembali perjalanan investasi Anda, mungkin yang paling menentukan bukanlah seberapa sering Anda membeli atau menjual, tetapi apakah Anda mampu tetap tenang ketika semua orang sedang panik. Lalu, sekarang saya ingin bertanya kepada Anda, kalau hari ini semua saham sedang merah, apa yang akan Anda lakukan? Menjual, menunggu, atau membeli secara bertahap? Namun, izinkan saya mengajukan satu pertanyaan yang mungkin akan mengubah cara Anda memandang pasar saham. Kalau suatu hari nanti pasar kembali naik dan mencetak rekor tertinggi baru, menurut Anda, siapa yang akan menikmati kenaikan itu? Apakah mereka yang menjual karena panik saat harga turun, atau mereka yang tetap tenang dan menjalankan rencana investasinya? Inilah kenyataan yang sering terjadi. Ketika harga saham naik tinggi, hampir semua orang ingin membeli. Mereka takut ketinggalan. Mereka berpikir, kalau saya tidak beli sekarang,
nanti harganya semakin mahal. Tetapi saat harga turun, justru banyak yang berkata, tunggu dulu, nanti pasti turun lagi. Akhirnya mereka terus menunggu, sampai suatu hari, pasar mulai pulih, harga perlahan naik, lalu naik lagi, dan ketika mereka akhirnya merasa yakin untuk membeli, harganya sudah jauh lebih mahal daripada sebelumnya. Bukankah ini ironis? Saat harga murah, banyak orang takut membeli. Saat harga mahal, justru banyak orang berebut membeli. Itulah sebabnya, mengendalikan emosi seringkali lebih sulit daripada mempelajari laporan keuangan perusahaan. Sekarang coba renungkan, jika tujuan Anda memang membangun kekayaan untuk bahkan 30 tahun ke depan, apakah penurunan harga dalam beberapa minggu atau beberapa bulan akan menjadi hal yang paling penting, atau justru yang lebih penting adalah memilih perusahaan yang mampu terus berkembang selama puluhan tahun? Saya tidak mengatakan bahwa semua saham yang turun pasti akan naik kembali. Tidak. Ada perusahaan yang memang kehilangan daya saing, ada yang labanya menurun, bahkan ada yang akhirnya gagal. Karena itulah seorang investor harus terus belajar membedakan antara perusahaan yang hanya mengalami penurunan harga, sementara dengan perusahaan yang benar-benar mengalami penurunan kualitas bisnis. Jangan membeli hanya karena harganya murah. Belilah karena Anda memahami bisnisnya. Belilah karena Anda percaya pada kualitas perusahaannya. Dan belilah sesuai kemampuan keuangan Anda, bukan karena ikatan orang lain. Ingat, kekayaan dalam investasi jarang dibangun dalam semalam. Kekayaan biasanya dibangun dari keputusan-keputusan kecil yang dilakukan dengan disiplin selama bertahun-tahun. Hari ini mungkin pasar sedang merah, besok mungkin masih merah. Bulan depan pun belum tentu hijau. Tetapi sejarah menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan berkualitas yang terus bertumbuh seringkali mampu melewati berbagai krisis dan terus berkembang seiring waktu. Karena itu, jangan biarkan rasa takut mengambil alih keputusan Anda. Biarkan data, analisis, dan tujuan jangka panjang menjadi kompas Anda. Dan sekarang saya ingin mendengar pendapat Anda. Menurut Anda, apakah pasar saham yang sedang merah seperti sekarang adalah ancaman atau justru kesempatan? Tulis jawaban Anda di kolom komentar. Saya akan membaca dan membalas komentar-komentar terbaik. Sebelum video ini berakhir, saya ingin Anda mengingat satu hal. 5 tahun dari sekarang, 10 tahun dari sekarang, bahkan 20 tahun dari sekarang, kemungkinan besar Anda tidak akan mengingat berapa persen portofolio Anda turun minggu ini. Tetapi, Anda akan mengingat satu keputusan yang Anda ambil hari ini. Keputusan untuk panik atau keputusan untuk tetap tenang. Karena pada akhirnya, pasar saham bukanlah tempat untuk mencari kaya dalam semalam. Pasar saham adalah tempat di mana kesabaran diuji, disiplin dibentuk, dan waktu menjadi sahabat bagi mereka yang terus belajar. Mungkin hari ini pasar sedang merah, mungkin besok masih merah, bahkan bisa saja bulan depan kondisinya belum berubah. Namun, sejarah telah berkali-kali menunjukkan bahwa badai tidak berlangsung selamanya. Pasar pernah mengalami masa sulit, lalu pulih kembali. Itu bukan jaminan bahwa masa depan akan selalu sama, tetapi mengingatkan kita bahwa setiap keputusan sebaiknya dibuat berdasarkan analisis, bukan kepanikan. Jangan biarkan warna merah di layar menentukan masa depan keuangan Anda. Biarkan ilmu yang menentukan. Biarkan strategi yang menentukan. Dan yang terpenting, biarkan kesabaran yang menentukan. Kalau Anda benar-benar serius ingin membangun kekayaan melalui investasi jangka panjang, mulailah dari satu langkah sederhana. Terus belajar, terus disiplin, terus berinvestasi sesuai kemampuan. Karena perjalanan 1000 kilometer selalu dimulai dari satu langkah kecil. Saya percaya, investor yang terus belajar akan memiliki peluang lebih baik dibanding investor yang hanya mengikuti emosi. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol like agar lebih banyak orang bisa belajar bersama. Subscribe juga channel ini.
Karena setiap minggu kita akan membahas saham, investasi jangka panjang, dividen, dan strategi membangun kebebasan finansial dengan bahasa yang mudah dipahami. Aktifkan lonceng notifikasi supaya Anda tidak ketinggalan video berikutnya. Dan sekarang, saya punya satu pertanyaan terakhir untuk Anda. Jika besok pasar saham kembali turun 10%, apa yang akan Anda lakukan? Menjual? Menunggu? Atau justru membeli secara bertahap? Tulis jawaban Anda di kolom komentar. Saya akan membaca setiap komentar dan kita akan berdiskusi bersama. Ingat, keuntungan besar tidak selalu datang kepada orang yang paling pintar. Seringkali, keuntungan itu datang kepada mereka yang mampu bertahan, terus belajar, dan tidak menyerah ketika keadaan sedang sulit. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam investasi cerdas, salam cuan jangka panjang, dan semoga kesuksesan selalu menyertai langkah kita semua.